paparan singkat dari Ketua Umum Forum Bisnis Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor, Bapak Agus Maulana. Kami persilakan Pak untuk memaparkan materinya maksimal 10 menit Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Majalah Gontor yang sudah menyelenggarakan acara ini, Pak Emnis, Pak Kiki, dan kawan-kawan semua di Gontor. Saya sangat bangga dengan Majalah Gontor sebagai media penyambung informasi masyarakat Muslim. Ya. Maaf, suaranya masih kurang jelas Pak Agus. Ya. Mungkin didekatkan lagi Pak mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jelas ya? Ya, siap. Baik. Para narasumber yang kami hormati, terutama Bang Sandi yang sudah ditunggu oleh rekan-rekan semua, juga para narasumber Pak Rahmat Marpaung, Pak Jody yang ternyata juga anaknya alumni Gontor ya, Pak Andrul. Gontor sudah hampir 1 abad usianya, sudah banyak menelurkan para alumni yang banyak berkiprah di masyarakat di bangsa ini, dan banyak pondok-pondok pesantren yang sudah berdiri sebagai garda terdepan NKRI, yang kemudian para santrinya dan alumninya itu berkiprah di masyarakat dalam berbagai bidang. Kemudian tokoh-tokoh yang lahir dari Gontor juga sudah sedemikian banyak. Demikian juga banyak wirausaha yang lahir dari alumni-alumni Gontor. Hanya saja memang patut kita akui bahwasanya dalam bidang ekonomi, seperti halnya seorang ataupun kaum muslim pada umumnya, bahwasanya aspek ekonomi ini agak sedikit tertinggal dibanding hal lain di dalam kita sebagai muslim. Oleh karena itu pada tahun 2016 saya sharekan ini kita Gontor kemudian mendirikan yang namanya forum ataupun Forbis, Forum Bisnis Alumni Gontor atau Forbis IKPM Gontor. Nah, Forbis ini dibentuk untuk mewadahi para alumninya yang bergerak di bidang bisnis maupun profesional. Ya. Nah, saya sampaikan di sini yang pertama, forum bisnis ini dibentuk sebagai organisasi resminya Gontor yang di bawah PPIKPM. Lahir pada tanggal 2 September 2016, jadi baru sekitar 3 tahun lebih. Kemudian visinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, itu ada irisan ya, menjadi pusat informasi, edukasi dan seterusnya dari sesama pengusaha muslim dan profesional. Kemudian misinya juga demikian, kemudian tujuannya terwujudnya pengusaha profesional ya, yang bermoral, berkualitas dan unggul. Nah, saya ingin fokus pada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ya. Yang pertama, di masa pandemi ini terus terang kita tidak bisa melakukan pameran, maka beberapa waktu lalu kita sempat melakukan pameran virtual Bazar Detik. Maaf Pak Agus, suaranya bisa diperjelas lagi Pak, mungkin ya, volumenya Pak mungkin ya. Ya, kemudian juga teman-teman di dalam investasi ataupun pengadaan investasi untuk usaha-usaha yang memang sudah dianalisa untuk bisnis plan-nya. Kemudian juga Qardul Hasan ataupun ada pinjaman usaha tanpa riba, ada workshop, ada Forbis Charity, dan kita juga meluncurkan yang namanya aplikasi. Nah, ini aplikasi yang bisa di-download di Play Store ya, Mbak Kiki, bisa disampaikan nanti di-download Forbis IKPM Gontor. Ini sebagai sebuah wadah untuk bisa memperkenalkan produk-produknya. Kemudian saya ingin
mengutip salah satu kata-kata yang menurut saya sangat bermakna ini dari ayahanda kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan pondok. Kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Ini syarat maknanya sangat dalam sekali. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang santri yang dituntut untuk itu. Oleh karena itu, uang dan kekuasaan harus berada di tangan orang-orang yang baik. Nah, dari beberapa masukan teman-teman, ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pengusaha muslim. Yang pertama, para santri khususnya itu kuat di dalam kultur tapi lemah di dalam struktur. Jadi semangat mereka ya dalam berusaha itu sangat baik, tapi strukturnya lemah. Nah, inilah yang Maaf, suaranya masih kurang jelas Pak Agus. ya sudah jelas Pak Kiki. Pak, sudah jelas Pak. Kuat dalam struktur tapi lemah dalam kuat dalam kultur, lemah dalam struktur. Nah, ini yang kita hadapi di banyak kasus, bahwasanya semangat teman-teman dalam berusaha tinggi tapi strukturnya masih lemah. Manajemen ya, kemudian bagaimana masalah legalitas dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita bimbing. Dan juga mentalitasnya ya, mentalitas entrepreneurship-nya yang masih lemah. Dan juga minim akses ya, akses terhadap berbagai peluang, juga informasi ya, miskin informasi. Terus terang kita tertinggal di dalam hal ini. Juga kami lihat kita ini terbiasa berjamaah di dalam sholat, tapi dalam ekonomi kita masih sulit berjamaah ya. Bahkan kadang-kadang kita melihat ada yang siap memimpin tapi nggak siap dipimpin. Inilah yang kemudian menjadi kita tercerai-berai. Tapi tentunya pandemi ini kita berbasis komunitas ya, komunitas dari santri-santri ataupun alumni Gontor. Kita hikmah dari pandemi ini adalah banyak teman-teman yang kemudian juga bisa bertahan atau survive dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi. Bagaimana kemudian situasi yang sulit ini tidak membuat mereka kemudian jatuh ataupun kemudian putus asa. Yang kedua, menjadi pentingnya efisiensi, pentingnya dana sadar. Ya, suaranya masih kurang jelas Pak Agus, dan 5 menit lagi waktunya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Gigi udah jelas suaranya? Sudah Pak. Ya. Mohon maaf suaranya agak. Kemudian database customer juga penting, digitalisasi bisnis juga penting. Nah, inilah yang kemudian di lapangan kami melihat para pengusaha yang berbasis komunitas seperti para alumni Gontor ini harus terus-menerus dibimbing, harus terus-menerus disupport ya, agar bisa besar. Ada satu contoh ya, ada salah satu pengusaha yang kemudian ternyata untuk bisa besar dan berkembang secara cepat itu tidak bisa sendirian, tapi ternyata harus disupport. Cuma persoalannya pensupportan itu atau bagaimana mensupport itu ternyata ini juga perlu dibimbing. Jadi memang jalannya agak panjang juga. Oleh karena itu tentunya ini satu langkah yang mungkin dalam Zoom ini ada Bang Sandi yang tentunya kita tidak ragukan lagi kapasitas beliau di dalam kewirausahaan dan juga rekan-rekan yang lain. Oleh karena itu kami dari Forum Bisnis KPM Gontor meminta dengan hormat kesediaan Bang Sandi untuk berkenan menjadi anggota kehormatan Forbis sekaligus menjadi Dewan Pakar Forbis yang nantinya bisa membimbing para santri ya. Karena setiap tahun tidak kurang dari 3.000 santri Gontor yang lulus dari KM. Dan tentunya tidak semuanya memimpin pesantren, tidak semuanya terjun di bidang profesional, tapi juga banyak yang kemudian menjadi wira swasta. Nah, melalui Forbis inilah Gontor yang berkiprah di dalam. Suaranya Pak Agus, ya, kurang jelas lagi. Ingin berkiprah di berbagai lapangan, termasuk di antaranya adalah di dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, Pak Kiki, ini sebagai presentasi kami yang singkat, mohon dengan hormat Bang Sandi untuk bisa
berkenan menjadi anggota Dewan Kehormatan sekaligus Dewan Pakar. Terima kasih pagi kita kira. Ya, terima kasih Pak. Jazakumullah khairan katsir Pak Agus Maulana. Jadi Forbis pun selaku organisasi yang berangkat dari komunitas ya, tapi juga membuka kerjasama untuk banyak orang ya Pak ya. Itu juga di masa seperti ini membuat suatu inovasi. Salah satu tadi ada marketplace ya dari Forbis ya Pak Agus ya, dan mungkin nanti bisa di-sharing. Dan insya Allah inilah manfaat silaturahmi ya, dari silaturahmi ini mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita kita sinergikan, kita kolaborasikan sehingga kita semua semakin kuat. Tadi Bukalapak dengan program-programnya, forum komunikasi forum pengusaha Muslim Indonesia juga dengan programnya, dan tadi forum bisnis IKPM Gontor juga punya programnya. Nah itu mungkin bisa kita saling berkolaborasi, dan tentunya